kerjakanlah umroh itu mesti kholian. Kholian itu sunyi, kosong. Kosong dari apa? Kosong dari jadal. Kalau dalam haji Allah katakan, paman farada fihinnal hajja wala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Tak boleh ada jidal, tak boleh ada jadal juga dalam umroh. Kalau orang Bengkinang menyebut jidal itu bosi tongkong, berkata yang tidak dapat, yang tidak ada faedahnya. Sudah itu umroh itu mestilah menunjukkan wayastabiru, semuanya harus didasarkan pada ala makarimil akhlak. Nah, didasarkan pada akhlak yang baik. Kalau haji Pak, karena lama ya Pak Kabak, haji itu kan lama kita 40 hari 40 hari pula, kawan satu kamar tidur bersama. Satu Pak Kabak kemarin berapa orang? Berenam ya, berenam satu kamar. 6 itu 6 pula perangainya Pak. Berenam baru tuh 6 pula perangainya. Yang selalu itu 6 orang itu 3 hari hisab rokok dia. Begitu Pak, itu kan kecil ya, kecil. 3 tidak. Orang kalau ahli hisab itu sampai saat dia mau merokok itu tak bisa ditahan Pak, dia pasti merokok. Kira-kira yang tidak merokok kan terganggu tak? Terganggu pasti. Kata yang tidak merokok, Pak, Bang, kalau merokok jangan sini, kami agak terganggu dengan asap rokok tuh. Kata yang punya rokok apa? Kenapa pula dia marah? Rokok tuh rokok aku, mulut aku, duit aku. Kalau itu sekali mungkin orang sabar lah Pak. Kalau 2-3 kali, tak ada. Itu tidak menunjukkan akhlak. Nah, tapi kalau kita ahli hisab, bagaimana supaya kawan tidak terganggu? Mungkin cari tempat menghisab yang tidak mengganggu. Tidak mungkin kita katakan seperti itu tadi. Nak tidur juga Bapak Ibu, nak tidur itu ada yang suka lampunya mati, ada yang suka lampunya hidup. Yang agak 6 orang. Tapi kalau yang AC/DC aja aman Pak. Mau mati mau hidup lampunya, nah, dia bisa tidur. Tapi orang tidak semua seperti itu. Nah, oleh karena itu apapun persoalan, kalau bisa dimusyawarahkan dengan baik. Tetapi Bapak Ibu, di Mekah itu tensi cepat, spanningnya cepat, ini langsung spontan, cepat, ini cepat sekali itu spanningnya itu naik. Itu memang adalah bagian ujian dari pelaksanaan ibadah haji, termasuk insya Allah ini ibadah umrah yang Bapak Ibu lakukan. Kalau umrah mungkin agak lebih enak, pertama waktunya tidak lama, kemudian dapat hotel mungkin agak lebih dekat. Kalau haji ini dapat dekat alhamdulillah, kadang sampai 5 kilo sampai 6 kilo, dan itu memerlukan energi yang luar biasa. Insya Allah Bapak Ibu, kalau keenam aspek ini kita perhatikan di dalam setiap ibadah, tidak terkecuali umroh. Yang pertama tadi kholisan lillah, muwafiqan, bersesuaian. Yang ketiga nafkah yang kita bawa insya Allah nafkah yang halal. Yang keempat kita kerjakan sesuai manasik yang mudah, termasuk manasik yang tadi diajarkan oleh Nabi. Dan yang kelima, tidak boleh ada jadal, kita tunjukkan dengan sikap akhlak yang baik. Nah insya Allah kalau ini bisa kita aplikasikan dalam perjalanan umroh kita nanti insya Allah, mudah-mudahan termasuklah dia menjadi al-umroh al-mabrurah, yang kalau haji Nabi katakan al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surga. Lalu bagaimana dengan umroh? Umroh termasuk kalau dikerjakan secara baik, kita juga akan dijanjikan untuk dapat balasan surga. Karena hadis-hadis yang menunjukkan jazanya atau balasannya itu beriringan, selalu disebut al-hajju wal umroh. Termasuk dalam ayat tadi,
Allah di samping menyebut haji juga menyebut umroh. Wa atimul hajja wal umroh. Jadi berbarengan antara haji dan umroh. Sekalipun haji ini saya katakan tadi belum menggugurkan kewajiban rukun Islam yang kelima. Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, barangkali ada pertanyaan dari yang sudah kita sampaikan itu, diberi kesempatan baik kepada Bapak maupun kepada Ibu. Silakan. Dari tadi saya mendengar kata manasik ya. Sebenarnya kalau dialih bahasakan pada bahasa kita itu apa? Yang pertama. Yang kedua, tadi ada syarat yang mungkin selama ikhlas ya. Ikhlas memang sudah dilakukan, tapi selain itu ada kegiatan-kegiatan yang tidak menunjukkan keikhlasan, yaitu semacam pamer gitu. Saya mau naik haji atau umroh, saya beritahu kepada tetangga untuk alasannya untuk minta maaf atau dan lain sebagainya. Itu yang perlu kita. Setelah naik haji, kita banyak kan punya gelar haji Pak, gitu kan. Jadi apakah itu memang wajib gelar haji itu dari ada yang begitu? Nah, terima kasih. Manasik itu bentuk jamak, bahasa Inggris namanya bentuk plural dari kata nusuk. Nun sin kap, bukan kok. Nusuk. Dalam Quran dikatakan, kalau kita baca doa iftitah pun ketemu, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, apa lagi artinya? Wa nusuki, nusuk itu bermakna ibadah. Itu arti luwaknya. Nah, kalau kemudian dari kata nusuk itu lahir istilah manasik, karena memang di dalam hadis Nabi katakan khuzu anni manasikakum. Itu hadis Pak. Kata Nabi, ambillah daripadaku. Apanya yang mesti kamu ambil daripadaku itu? Manasik kamu. Gitu. Oleh karena itu, kalau disebut manasik dalam pengertian yang lebih khusus, itu adalah kaifiyatul haji wal umroh. Jadi bisa kita persingkat, maknanya dia menjadi kaifiyat haji wal umroh. Jadi kalau Nabi katakan ambillah daripadaku manasik kamu, itu maknanya apa? Ambillah daripadaku cara kamu mengerjakan haji atau umroh. Oleh karena itu tadi syaratnya mesti muafik, karena kita disuruh oleh Nabi mengambil dari dia cara bagaimana haji dan umroh itu harus dilakukan. Itu Pak istilah manasik. Kalau dalam sholat kan tak ada manasik, sholat kan tidak ada. Tapi yang lebih sering adalah kaifiyah. Khusus untuk haji, istilah yang dipakai itu adalah manasik. Yang kalau arti lughahnya tadi adalah ibadah, tapi maknanya adalah kaifiyah, cara bagaimana haji dan umroh itu mesti. Kalau tadi disebut antakunal umroh dimana sikit taisir, kerjakanlah umroh itu dengan manasik yang lebih mudah, maksudnya dengan cara yang tidak memberatkan, yang tidak ada tuntunannya jangan dibuat, yang ada tuntunannya ya dikerjakan. Itulah tadi yang kedua, jangan dibolak-balik, yang ada tuntutannya ditinggalkan, yang tidak ada malah berpayah-payah. Itu tadi sampai terlempar, sampai kesenggol, sampai keseret, itu karena hanya apa? Karena baca buku saja. Tak begitu Pak. Nah lalu kalau tadi ada kholison, bahwa pekerjaan haji atau umroh itu kita semata-mata
itu tentu berharap ridho. Ya, kalau kemudian ada pekerjaan-pekerjaan yang secara kasat mata mungkin pamer, yang kasat mata yang mungkin apa namanya riya, pamer, apakah itu termasuk riya? Kan itu tentu terpulang kepada niat, dan itu bukan pula menjadi sebuah keharusan. Orang tidak berdoa mau berangkat haji dan umroh, diam-diam aja juga nggak apa-apa. Tapi persoalannya kemudian adalah kalau misalnya kita pergi haji tidak memberitahu siapa-siapa, tetangga sebelah tidak, tetangga sebelah tidak, takut dianggap riya atau takut dianggap pamer. Lalu kita pergi diam-diam saja selama 40 hari. Kira-kira tetangga seperti apa? Respon. Nah, oleh karena itu kembali ke niat, dan itu bukan sebuah keharusan saja, apalagi kewajiban. Artinya yang paling ideal itu adalah orang nak pergi haji ini supaya perjalanannya menjadi perjalanan yang bersih, tak ada batu sandung, insya Allah, apalagi yang menyangkut hubungan interaksi sosial dengan sesama manusia. Yang idealnya dia datangi satu-satu, Pak. Insya Allah saya besok mau ke Tanah Suci. Kalau ada hal-hal yang ini selama ini saya mohon maaf, kalau ada yang termakan saya mohon datangi satu-satu. Itulah ideal, itu yang paling bagus. Tetapi untuk melakukan itu mungkin akan menimbulkan kesulitan. Oleh karena itulah lahir apa yang tadi kita katakan adanya walimatus safar itu. Tapi itu tidak ada hubungannya, Pak. Karena Allah katakan dalam Quran, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Kalau kamu menerima nikmat dari Rabbmu, apa perintah Quran? Fahadits, maka beritakanlah, kabarkanlah, informasikanlah. Itu perintah. Lalu bagaimana menginformasikannya? Tadi macam-macam bentuknya. Yang paling ideal tadi ya kita informasi, Pak Kaba, insya Allah saya tahun ini dipanggil melaksanakan rukun Islam. Kalau bisa itu dilakukan, itulah yang paling ideal. Nah, lagi-lagi Pak, saya balikkan ke dia, karena kata Nabi, wa innama likulli imri'in manawa. Semuanya itu terpulang kepada dia. Jadi yang tahu kita itu kholison, tidak kholisonnya itu bukan manusia, tetapi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu jawaban saya, Bapak. Mungkin ada pertanyaan lain? Yang 5 ini dipahami divisi jamaah haji asal ini meninggal. Oh, dulu mana pula lagi. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita mulai cerita tentang umroh. Nah, umroh. Kita sudah mulai masuk ke materi umroh. Umroh menurut arti bahasanya, supaya juga kita paham, itu adalah az-ziyarah. Nah, umroh artinya berziarah, Pak. Itu pengertian logohnya. Pengertian istilahnya adalah ziyaratul baitil atiq, menziarahi Baitul Atiq. Baitul Atiq itu sebutan untuk Ka'bah. Menziarahi Baitul Atiq bi ihramin. Semulang tinggal biwajhil makhsus, ya, biwajhil
wajhil makhsus bil ihram wa tawaf was-sa'yu baina as-safa wal marwata wal halaq awit taksir. Jadi yang disebut umroh, yang disebut umroh itu adalah mengunjungi Baitul Atiq, yaitu Ka'bah, dengan biwajhil makhsus, dengan cara yang khusus. Karena bukan hanya datang seperti kita berziarah atau pergi dharma wisata untuk menghindari makna itu, maka disebut biwajhil makhsus, itu dengan cara yang khusus, yang tadi mesti ikut apa yang tadi diajarkan oleh Nabi, dengan melakukan pekerjaan ihram, kemudian tawaf, kemudian sa'i antara Safa dan Marwah, kemudian halak. Halak itu mencukur habis. Dalam bahasa Jepang halak itu cukur rata. Halak membotak habis, atau at-taksir, memendekkan rambut, summa tahallul. Kemudian dia menjadi halal. Itu namanya umroh. Oleh karena itu pekerjaan umroh tidak seperti haji. Pekerjaan umroh itu cuma ini lah Bapak nanti kalau bagi umroh ihram, sudah itu melakukan tawaf, sudah itu sa'i antara Safa dan Marwah, mencukur rambut atau memendekkan rambut. Pekerjaan umroh pun kemudian selesai. Habis sudah Pak, itulah dia umroh. Tidak ada ukuf, tidak ada mabit, tidak ada melontar. Itu nanti pekerjaannya ada di dalam haji. Pekerjaan umroh itu kita hanya berziarah, mengunjungi Ka'bah, kan gitu. Tapi dalam rangka tentu ibadah. Oleh karena itu, kalau dalam definisi yang kitab lain, umroh itu katanya at-ta'abbud lillahi ta'ala. Umroh itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bil ihram wat tawaf was sa'i, kemudian halak wal halak awit taksir, sama. Kalau yang ini memakai istilah berziarah ke Ka'bah dengan ketentuan tersendiri. Kalau definisi yang kedua, dia katakan umroh itu adalah at-ta'abbud lillah, dalam rangka beribadah kepada Allah dengan cara berihram, dengan cara tawaf, sa'i, memendekkan rambut atau mencukur rambut. Itulah pekerjaan umroh. Nah, dari definisi itu maka lahirlah apa yang disebut dengan arkanul umroh. Rukun umroh. Satu, ihram. Dua, tawaf. Tiga, sa'i baina Safa wal Marwah. Empat, halak au at-taksir. Yang kelima, tertib. Ini rukun umroh. Kalau disebut rukun, itu berarti mesti dikerjakan, dan kalau ditinggalkan salah satu darinya, itu menjadi tidak sah. Itu rukun umroh. Insya Allah kita jelaskan satu-satu nanti. Di samping ada rukun, itu ada namanya wajib, wujubul umroh, wajib umroh. Beda Bapak Ibu dengan ibadah sholat.
Kalau ibadah sholat ada rukun saja, syarat paling penting. Kalau di haji, di samping ada rukun, ada wajib. Apa bedanya? Kalau rukun tidak dikerjakan, umrohnya batal, tidak sah. Tapi kalau yang wajib tertinggal atau tidak dikerjakan, hajinya atau umrohnya tetap sah, tapi dia dikenai dam. Nah, beda. Yang wajib haji, wajib umroh itu satu, al-ihram. Bapak ini catat saja dulu, nanti kita jelaskan. Ihram dari mikot, yang itu termasuk wajib umroh. Sudah itu tawaf wada. Nah, tawaf nak balik, meninggalkan Mekah kembali ke tanah air, itu termasuk wajib umrah. Kalau tawaf sini rukun, itu namanya tawaf rukun umrah. Kalau nanti di situ wajib tawaf wada, menjadi wajib umrah. Satu ihram dari mikot, kemudian tawaf wada. Itulah pekerjaan atau rangkaian pekerjaan yang akan dilakukan oleh orang yang umroh. Nah, ihram, tawaf, sa'i, kemudian halak itu menggundul atau hanya memendek. Memendek itu istilahnya taksir. Nah, kemudian tertib di sini maknanya adalah pekerjaan itu harus berurutan. Tak boleh orang cukur dulu sa'inya belum, nah, itu tak boleh. Jadi mesti tertib. Makanya dia dimasuk di dalam urutan rukun, karena mesti tak boleh bolak-balik. Nah, siapakah yang diwajibkan melakukan umroh? Sama dengan syarat sah haji, syarat wajib haji. Islam, syurutu sihhatil haj, syarat sahnya umroh. Islam Pak, kita Islam, oke, penuh, akil, berakal, balik, merdeka. Tak ada lagi syarat ini, karena orang semuanya merdeka. Sudah itu al-istita'ah, memiliki kemampuan. Oleh karena itu orang kafir tak wajib, orang gila tak wajib, anak kecil tak wajib, budak hamba sahaya tidak wajib. Nah, orang yang tak mampu tidak wajib. Orang yang tidak mampu tidak wajib. Jadi sama dengan haji, sama dengan sholat. Cuma dalam sholat kan tak ada ini, tak ada istita'ah, karena ini terkait dengan finansial. Tentu yang mampu secara finansial baru dia diberi kewajiban melaksanakan haji dan umroh. Dan kalau bapak ibu yang sudah mendaftar, semua syarat ini insya Allah sudah terpenuhi. Ya, kalau tak istita'ah dari diri sendiri, istita'ah dari yang lain, kan gitu. Kalau saya pergi haji Pak, istita'ahnya pemerintah, karena saya ditunjuk jadi petugas. Nah, jadi istita'ahnya dari petugas, jadi petugas dari pemerintah. Kalau untuk yang pribadi dulu sampai 2009 saya belum sanggup nak bayar pergi haji, tapi karena kebaikan pemerintah saya ditunjuk jadi petugas. Nah, 2009. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا